Katanya nih ya, kalau mau sukses mulai bisnis online, itu butuh yang namanya mentor. Tapi kok menurut pengalaman aku, itu bullshit. Ya, setidaknya itu menurut pengalaman aku ya. Kalau menurut kalian gimana? Oke, dari intro tadi pasti beberapa dari kalian ada yang cukup terhentak dan keyakinannya tersobek-sobek ya, karena kebanyakan dari kalian itu merasa dan meyakini bahwa mentor itu butuh banget gitu ya. Oke lah, pertama kita bahas dulu ya pengertian dan pemahaman tentang apa itu mentor. Jadi mentor menurut pemahaman aku itu adalah seseorang yang bertindak sebagai pembimbing ataupun penasehat dengan menggunakan pengalaman yang sudah dia capai. Dengan kata lain, seorang mentor itu wajib sudah mencapai goal yang ingin kita capai. Jadi kalau di luar sana ada banyak sekali ya figur-figur yang menggambarkan ya, memvisualkan bahwa dirinya ini adalah seseorang yang memiliki bisnis yang sudah sukses, lalu ngajak kalian di program mentoring, yaitu menjadi hal yang sangat wajar karena mentor itu dipahami sebagai seseorang yang udah sukses duluan. Ya kan? Tetapi ya menurut akal sehat aku ya, seorang mentor itu seharusnya yang dicari, bukannya malah dia yang mengiklankan dirinya untuk dicari ya, mengiklankan program mentoringnya. Dan ini justru malah kebalikan kan, di luar sana kan terlalu banyak orang-orang yang mengaku dirinya mentor lalu ngajakin kalian ke program mentoringnya. Nah, kenapa aku meyakini bahwa seharusnya mentor itu dicari ya? Karena biasanya ya orang yang memang sudah mencapai suatu goal itu memang udah kelihatan ya dari karirnya ataupun dari kondisi finansialnya ataupun ketika ngomong itu kelihatan banget lah. Tapi memang sayangnya semua itu juga bisa disetting ya. Nah, cuman beberapa orang yang aku amati, yang aku anggap sebagai seorang mentor ya, itu memang biasanya mereka ini justru malah yang dicari ya. Orang yang ngebut kepengen mentoring sama mereka, malah biasanya kalau yang mentor-mentor beneran itu hobinya malah nolakin yang ingin daftar mentoring sama mereka, karena mereka nggak kepingin ya mereka ini bekerja atau mentoringnya itu sama orang-orang yang nggak klop. Lalu juga fenomena si mentor ini ya, itu yang aku dapati dari berbagai macam jenis curhat dari klien-klien aku yang konsultasi dengan aku itu, mereka ini biasanya mentor-mentor ini memang punya bisnis ya, dan biasanya bisnis yang dijalankan oleh mentor-mentor ini hanya sebagai kedok belaka, dan bisnisnya biasanya nggak bagus-bagus amat gitu, sehingga mereka ini, para mentor-mentor wannabe ini, mereka ini membuka mentoring ini ya, karena ya kalian sudah yakin kalian butuh mentor, ya udah mereka adalah bikin mentoring ini, padahal bisnisnya mereka ini sebenarnya biasa aja atau bahkan malah merugi. Nah, coba itu pikirkan. Berbeda banget kalau kalian mencari atau butuh yang namanya adalah seorang konsultan. Nah, aku sendiri ini ya, itu memang profesinya sebagai seorang konsultan digital marketing ya. Nah, teman-teman kalau baru pertama kali nonton ini ya kan, atau baru subscribe pertama kali ya, aku adalah seorang konsultan digital marketing ya. Dan menurut pengamatan dan pengalaman aku ya, mereka yang hiring aku sebagai seorang konsultan ini mindsetnya tuh beda banget ya sama orang-orang yang mencari mentor. Biasanya mereka yang mencari konsultan ini tujuannya adalah mencari insight ataupun mencari menambah pengalaman dari aku. Mereka dengerin gitu ya, atau mereka bertanya lalu aku menjawab, terus mereka implementasikan sendiri ke bisnis mereka masing-masing. Ya, jadi mereka ini menganggap aku sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan. Jadi aku nggak heran juga kenapa kok banyak sekali klien-klien aku yang secara finansial tuh jauh lebih kaya daripada aku, dan bahkan skala bisnisnya tuh juga
Tetapi mereka butuh sesuatu dari aku. Ya, pengalaman aku itu yang aku dapatkan sesuai dengan jam terbang yang aku punya. Ya, jadi mereka nggak memandang apakah Fusik punya bisnis yang dijalankan atau tidak. Mereka ngertinya bisnisnya Fusik itu adalah ya Fusik ini ya melayani sebagai seorang konsultan digital marketing. Nah, beda cerita kan kalau kalian yang membutuhkan seorang mentor. Lalu siapa sih mereka yang merasa butuh mentor? Nah, teman-teman ya, manusia itu lucu ya. Kita ini ya selalu ingin mempercayai apapun yang kita ingin percayai. Ini gawat dan juga kabar baik. Gawatnya adalah kalau apa yang ingin kita percaya itu ternyata itu adalah bohongan, seperti fenomena dukun-dukun palsu, ya, ataupun penipuan-penipuan, ya, nah, itu merugikan kita. Nah, kabar baiknya kalau yang kita percayai itu bisa memudahkan proses untuk mencapai goal kita, ya itu bisa menjadi nilai plus, maka memudahkan kehidupan kita. Nah, seperti fenomena kalau kalian butuh seorang mentor. Nah, biasanya orang-orang yang butuh mentor ini ya menganggap bahwa ya kesuksesan bisnisnya atau kesuksesan kehidupannya itu digantungkan oleh si mentor ini. Kalau nggak ada mentor, nggak ada jalan, gitu ya. Padahal kan memang sejatinya ya mentor itu ya hanya memberikan atau menunjukkan jalannya aja. Ya, setidaknya itu yang aku pahami ya. Nah, kalau teman-teman memahami seperti itu bahwa kesuksesanmu ya itu bergantung pada mentor, nah ini gawat banget ya. Justru orang-orang yang seperti ini nantinya itu malah akan dimanfaatkan oleh siapa? Oleh oknum-oknum ya yang menggunakan kebutuhan atau kepercayaan kalian bahwa kesuksesan itu adalah dipegang oleh si mentor. Nah, kalian akan kemakan sama penawarannya mereka. Ya karena kenapa? Ya karena kalian itu udah percaya duluan bahwa kesuksesan kalian itu karena si mentor. Padahal ya belum tentu. Daripada kalian ini mencari mentor, apalagi malah menggantungkan kesuksesan kalian ke mentor, nah mending mindsetnya di switch aja ya. Kalian ini adalah mencari pengalaman, memupuk pengalaman sebanyak-banyaknya. Karena gini, berdasarkan yang aku pelajari dari NLP ya, sebenarnya yang namanya kegagalan itu tuh bisa dibilang nggak ada. Nah, kenapa? Karena gini, kegagalan itu adalah sebenarnya feedback dari suatu action yang kita lakukan. Jadi kalau kita ngelakuin itu, nanti akan dapat feedbacknya atau hasilnya adalah itu. Nah, sedangkan suatu feedback itu tuh malah kita kategorikan sebagai kegagalan. Padahal itu sebenarnya ya hanya bagian dari proses aja. Nah, dengan pemahaman framework seperti itu, ya, teman-teman cari pengalaman yang sebanyak-banyaknya. Boleh kalaupun kalian mau mencari mentor, carilah ataupun downloadlah pengalamannya si mentor tersebut. Ya, lalu teman-teman bisa belajar di YouTube ya, cari-cari ubuk-ubuk ya, bahkan di YouTube-nya Fusik banyak sekali aku sudah membagikan banyak pengalaman. Lalu juga cari pengalaman dari siapapun ya, bahkan teman kalian sendiri ketika kalian dengarkan cerita dari mereka itu juga bisa menjadi insight yang berharga ya. Kuncinya adalah jangan songong ya, jangan menganggap diri kalian paling pinter ya, karena insight orang lain tuh bisa berharga juga ya. Singkat cerita, dulu aku sudah pernah juga terjebak di situasi kayak gitu ya, mencari mentor. Tapi ternyata di situ aku dikibulin. Tapi di situ aku ketemu seorang kawan yang sampai detik hari ini kita masih berteman ya. Dia ngajarin aku bahwa cara pandang di luar masalahnya atau di luar kejadian tersebut ya. Jadi di situ aku diajak melihat keluar, oh mas gini aja, kalau si orang itu, si mentor itu ya, itu manfaatin kita, ngadalin kita, yaudah kita mindsetnya sama juga, kita ngadalin dia aja, kita curi pengalamannya dia ya, kita gunakan ke bisnis kita. Oh ya bener banget kamu gitu. Nah, sejak hari itu ya, ketika aku ketemu seseorang, ikut suatu event ya, mindsetnya adalah bukan mau dibimbing dari 0 sampai bisa, enggak, tapi mencari pengalaman. Pada akhirnya nanti, ya sebenarnya tuh yang akan bertanggung jawab terhadap kesuksesan kalian tuh ya kamu sendiri ya. Nggak ada orang lain yang akan bantu kalian. Orang-orang lain tuh hanya memberikan insight, ngasih tahu jalannya. Endingnya ya kamu sendiri ya. Jadi kalau sudah tahu bahwa endingnya ya, yang nanti akan menjadi faktor utama penentu kesuksesan itu adalah
kamu sendiri, tangan kamu sendiri ya. Lupakanlah mimpi kalian mencari seorang mentor yang akan membimbing kalian sampai sukses. Karena kesuksesan kalian tergantung dari tangan kalian. Gitu. Nah, teman-teman, apakah teman-teman sampai di akhir video ini masih berpikiran mencari mentor atau lebih ke mencari pengalaman sebanyak-banyaknya? Silakan tulis di kolom komentar. Mungkin juga boleh tulis pengalaman kalian mencari mentor, apakah itu memang beneran ada ya, atau mungkin teman-teman di sini ada yang juga mencarinya sama kayak aku ya, mencari pengalaman sebanyak-banyaknya dari siapapun. Oke, gitu aja untuk episode terbaru di Mulai Bisnis Online pada episode terbaru kali ini. Semoga ini bisa menambah wawasan kalian dan juga bisa menambah cuan dan tentunya bisa menyelamatkan duit kalian ya, nggak kemakan sama mentor abal-abal ataupun masta gubal gabul di luaran sana. As always, may we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye bye.